Ya memang beliaunya ini kan terhimpit di antara dua alam ya Mbak ya. Iya. Alam dunia dan alam siluman itu tadi, alam Sukmo Ngemboro kan di situ. Iya, Nah, iya. makanya gini Mbak, itu sekedar cerita ya Mbak ya. Kalau kita ini kok tiba-tiba tahu di situ tuh kok ada orang tua duduk ngambil itu, padahal itu rumah kosong. Ya itu loh Mbak. Romo dulu bilang begitu itu saya nggak percaya. Setelah saya melakukan ilmu itu sendiri baru saya percaya Mbak. Ternyata Mbak ya, alam manusia dengan alamnya Siluman. bukan Mbak, Sukmo Ngemboro itu tipisnya itu setipis kulit bawang Mbak. Kalau kita punya apa ya Mbak, ilmu sedikit aja kita bisa kok lihat itu Mbak. Iya, iya. Punya apa ya, punya amalan apa gitu ya, kita bisa kok Mbak lihat itu Mbak. Untuk melihat Sukmo Ngemboro tadi tapi ya. kalau lihat siluman ilmunya sudah lain lagi Mbak, karena itu kan stepnya sudah di atasnya alam itu. Oh, jadi beda-beda Pak De ya untuk mengetahui dari alam Sukmo Ngemboro, alam siluman dan alam penantian, alam leluhur suci, alam Pengapura Agung itu lain Mbak. Ada ritualnya atau tekniknya sendiri-sendiri. Iya. Rahayu Pak De. Rahayu. Iya, ini nyambung pertanyaan dari teman yang lain. Iya, ini kebetulan kemarin itu Mas Rudi itu juga sempat menanyakan waktu kita bikin tema Sukmo Ngemboro itu loh. Apa Sukmo Ngemboro atau arwah yang belum sempurna itu bisa disempurnakan Pak De? Dan itu caranya bagaimana untuk mengembalikan ke asal muasal atau Tuhannya, atau bagaimana caranya itu Pak De? Iya. Iya. Ya. Salam rahayu ya Mas Rahayu, rahayu. Salam kenyataan dan salam kasunyatan. Iya. Ya bener Mbak. Sukmo Ngemboro ya Mbak ya. Iya. Waktu kita dulu pernah ya ngomongin tema itu Mbak ya. Iya. Sukmo Ngemboro itu kan istilahnya orang yang berkayangan gitu ya Pak. Iya. Ada yang bilang arwah gentayangan gitu ya Pak. Mati penasaran. Mati penasaran ada Iya. yang bilang gitu. Jadi gini Mbak, Sukmo Ngemboro itu bisa Mbak disempurnakan. Sukmo Ngemboro ya Mbak ya, iya, bukan bisa. Sukma yang pernah melakukan satu perjanjian dengan bangsa Makhluk siluman. Iya. Apa yang ditanyakan sama Iya. Mas Eko tadi ya, Iya, iya. yang pesugihan itu Iya, ya, iya. bukan? Iya. Sukmo Ngemboro itu ya memang orang yang waktu hidupnya itu ya AIU-nya nggak jalan ya dulu Iya, ya, yang iya. aku ki urip iku akunya itu nggak Iya. jalan ya. Begitu hidupnya ini balik ke Gusti, ke alam kelanggengan, raganya dikebumikan, gitu ya Mbak? Ya terus Sukmonya ini kan ya mau ngikutin hidupnya yang ke atas dia nggak tahu jalan, mau kembali ke raganya dia nggak bisa karena sudah hancur, akhirnya jadi Sukmo Ngemboro. Sukmo Ngemboro, iya. Gimana itu Pak De? Jadi Cara gini, nyempurnakan. Sukmo Ngemboro itu nyempurnakannya itu ya ini banyak ya, benernya pertanyaannya Mas Rudi ini bagus Mbak. Iya, Banyak iya. kan orang-orang ngomong gitu Mbak ya. Disempurnakan. Mungkin kalau bahasa guyonan kita itu gini Mbak ya. Disempurnakan itu sehingga apa? Masa dikembalikan kepada Tuhan? Terus ya, Iya. enggak gitu Mbak. Yang namanya menyempurnakan Sukmo Ngemboro ya. Si Sukma yang gentayangan tadi. Mbak ya. Ini dinaikkan Mbak di tempat yang lebih sempurna lagi. Jadi bukan di alam arwah. Jadi gini, bakunya Iya, begini. gimana Pak De? Ya, coba diinget-inget ya. Iya. Di bawah ini alam dunia. Nah, terus ke atasnya ini alamnya Sukmo Ngemboro itu tadi Iya. ya, termasuk Gendruwo, Pocongan itu Iya. ya. Lah di sini loh Mbak, alam siluman Mbak, makhluk-makhluk pesugihan itu, Iya. siluman hitam dan putih itu di Iya. sini. Lah di sini nih loh Mbak, alam penampungan. Gitu, alam Mbak. penampungan. Ya, alam penampungan. Ya, itu kayak di tempat lain ada lah Mbak. Ada yang Iya, bilang iya. alam maslah, ada yang bilang alam al-hades itu ya. Di Iya. saudara kita yang lain itu ya. Nah, Iya. di sini alamnya leluhur suci, yang atasnya ini alamnya Poro Agung lah, yang ketujuh ini baru alamnya itu tadi Dat Kang Maha Suci Dat itu Kang Maha, tadi, iya, alam iya. cahaya itu loh Mbak. Iya, Yang iya, disebut iya. alami cahyo Kang Pinuji atau Iya. cahyo ning urip atau alamnya samudra hidup yang ketujuh tadi. Lah, nyempurnakan itu maksudnya Mbak ya. Ya si anak ini
atau sesepuh Iya. Mbak ya, yang linue yang jelasnya Mbak ya. Iya. Ya, yang ada di alam dunia. Mm-mm. Ini mendatangi si orang tua ini tadi Mbak, orang yang sukmanya ngemboro tadi itu. Mm-mm. Lah itu dinaikkan ke alam penampungan sini loh Mbak. Di alam penantian gitu Iya. ya. Di alam penantian, jadi orang ini sudah ada tempat gitu Iya, loh Mbak. dipindahkan. Dipindahkan gitu loh Mbak. Sudah ada Iya. tempat. Ini kasana kepercayaan ajarannya orang Nusantara Mbak ya. Jadi dikei papan panggonan. Jadi nggak seperti di alam yang bawah ini, antara alam dunia dan alam siluman. Ini memang gentayangan ke sana kemari Mbak. Lek kudanan ya kudanan, kalau kepanasan ya kepanasan. Tapi setelah dipindahkan ke alam penantian ini, sudah Iya. nggak kayak begitu Mbak. Iya, di sana dia sudah punya tempat. Jangan dihubung-hubungkan dengan surga dan ini ya Mbak ya. Iya, Yang iya. jelas di sini dia sudah punya tempat dan dia tidak ke sana kemari. Gitu loh, Mbak. Tidak gentayangan lagi. Iya, coba gini aja lah Mbak, analoginya ya Mbak ya, analoginya. Iya, ya gimana? Ibarat saya lihat Mbak Ageng ini jadi gelandangan. Iya, Gitu ya Mbak iya. ya. Ini analogi supaya kita gampang mencerna. Iya, gampang. gitu. Iya. Mbak Ageng tak cari, gitu loh Mbak. Setelah Mbak Ageng tak cari, terus Mbak Ageng tak beli no rumah di daerah Citraland atau di daerah Graha atau di daerah Kenjeran. Iya. Wis Mbak Ageng di sini aja. Biar Mbak Ageng nggak keluyuran ke sana kemari. Iya, Kalau ada iya. hujan lari ke sana, kalau ini lari ke sini lah, semacam itu loh Mbak. Itu yang disebut dengan alam penantian. Iya, alam penantian. Alam penantian gitu loh Mbak. Jadi nggak dikembalikan ke sana Mbak gitu loh. Kalau kembali ke sana itu mungkin sesepuhnya itu sendiri. Yang saya bilang dat ilang mulai marang datuwo itu loh Mbak. Iya, Jadi iya. hidup ini balik ke alam kelang. Nah, Kelang. ya kita yang sekarang ini Mbak harus belajar seperti itu. Iya. Supaya kita nggak gentayangan itu tadi, nggak jadi semua memboro. Nah, bab masalah ritualnya itu ya pasti ada lah Mbak tata caranya. Tata caranya itu pasti ada. Dan Iya. tidak semua orang itu bisa melakukan itu. Gitu Iya, loh, Mbak. iya. Sering ya Mbak ya, kita itu selaku anak gitu kadang kita itu dimimpi-mimpiin orang tua kita terus. Kadang kita dimimpiin saudara kita yang ini, entah itu paman, entah itu pakde. Iya. Ya, mungkin beliaunya itu ingin disempurnakan seperti itu Mbak. Oh, berarti sering mendatangi lewat mimpi itu minta Iya, disempurnakan. Mbak. Iya, Mbak. Kalau orang itu sudah tenang di sana ya Mbak ya. Iya. Nggak mungkin seperti itu Mbak. Karena mereka itu kan bisanya masuk ke alam itu Mbak. Gimana mereka mau kasih omong kita juga, kita nggak mungkin dengar suaranya karena kita sudah beda alam. Iya toh Mbak? Iya, akhirnya mendatangi lewat alam mimpi. Lewat alam mimpi itu tadi. Iya, gitu iya. loh Mbak. Iya. Ya mungkin karena itu kadang-kala kita lihat ya Mbak ya, kita lihat apa ya Mbak ya, entah itu pakde, paman atau orang tua kita atau siapa atau teman kita, dia duduk di bantaran sungai kayak orang sedih gitu Iya. Mbak. Lah ada ya, Iya, sering iya. ada orang-orang cerita kayak gitu Iya, Mbak ya. ada Saya yang gerak. ketemu Bude kok, Bude itu di bawahnya pohon asem sambil apa Mbak, topang dagu kayak orang sedih Iya, gitu. iya. Apa nggak pernah dikirim, apa nggak pernah diselamati, Nggak pernah didoakan. nggak pernah didoakan. Sering ya Mbak ya kita Mm. dengar cerita-cerita kayak gitu ya. Mm-mm. Ya, ya. Itu bisa jadi Mbak. Beliaunya itu masih ada di alam merkayangan itu tadi. Istilah di orang alam Jawa alam merkayangan ya alam merkayan. mau ngemboro itu Sukmo- tadi. Alam gentayangan. Alam gentayangan itu gitu loh. Ya kalau kita mau menyempurnakan gitu ya kita pasti cari lah Mbak. Cari orang yang bisa seperti itu gitu loh Mbak. Bisa mempunyai Menyempurnakan itu. iya, Iya. mempunyai proses Iya. untuk menyempurnakan. Iya, mempunyai ilmu untuk menyempurnakan arwah yang apa tuh sukma ngemboro yang kayak begitu itu tadi. Iya. Iya, atau arwah yang nggak tenang itu tadi. Iya. Ya memang beliaunya ini kan terhimpit di antara dua alam ya Mbak ya. Iya. Alam dunia dan alam siluman itu tadi, alam punya sukma ngemboro kan di situ. Iya, Nah, iya. makanya gini Mbak, itu sekedar cerita ya Mbak ya. Kalau kita ini kok tiba-tiba tahu di situ tuh kok ada orang tua duduk ngambil itu, padahal itu rumah kosong. Ya itu loh Mbak. Romo dulu bilang begitu itu saya nggak percaya. Setelah saya melakukan ilmu itu sendiri baru saya percaya Mbak. Ternyata Mbak ya, alam manusia dengan alamnya Siluman. bukan Mbak, sukma ngemboro itu tipisnya itu setipis kulit bawang Mbak. Kalau kita punya apa ya Mbak, ilmu sedikit aja kita bisa Iya. kok lihat itu Mbak.
Iya, iya. Punya apa ya? Punya amalan apa gitu ya? Kita Iya. bisa kok Mbak, lihat itu Mbak. Untuk melihat Sukmo Ngemboro Iya, tadi tapi ya. kalau lihat siluman ilmunya sudah lain lagi Mbak, karena itu kan stepnya sudah di atasnya alam Oh, itu. jadi beda-beda Pak De ya untuk Mbak. mengetahui Beda, Mbak. dari alam Sukmo Ngemboro, alam siluman dan Alam alam penantian. alam leluhur suci, alam Pengapura Agung itu lain, Mbak. Ada ritualnya atau tekniknya sendiri-sendiri. Iya, ya jangan bilang teknik, itu ilmu ya, Mbak. Ilmu ya. Ya coba ya, saya mohon maaf ya Eh. saudara-saudara saya yang lain ya. Mhm. Kita pakai yang gini aja, Mbak. Masa iya sih, Mbak, sukmanya para wali itu kumpul jadi satu sama sukmanya orang gentayangan? Alamnya sama dengan alamnya orang yang gentayangan? Iya, nggak Ya mungkin. nggak mungkin lah, Mbak. Iya. Sekarang manusia aja loh. Iya, manusia aja, Mbak. Masa iya saya pejabat besar itu terus hidupnya di kampung kayak orang-orang gitu? Mm-mm. Lah, wis itu aja loh analoginya, Iya, Mas. iya. Iya, pasti Mas Rudinya juga paham kok itu. Iya. Iya, iya. Ya, itu loh hidup di dunia. Masa iya saya yang uangnya miliaran itu mau tinggal di kampung kayak Iya. orang-orang yang nggak mau lah. Pasti di komplek Ya elit. pasti di komplek elit lah, ya sama Iya. dengan itu. Masa Iya, iya. rohnya para nabi, para wali, para agung, leluhur suci, para resi terus jadi satu sama alamnya siluman, ya kok ngayal banget. Ya berarti ya orang itu ngopinya kurang jauh kalau punya keyakinan kayak begitu. Iya. Alam itu bertumpuk-tumpuk, Mbak. Iya, gitu iya. loh, bersap-sap gitu loh, Mbak. Makanya kalau jenengan dikit-dikit, saya lihat di situ tuh ada orang rokokan, begitu saya datangi orangnya nggak ada. Ya memang alamnya Sukmo Ngemboro dengan alam dunia, Mbak, alam kenyataan seperti kita itu tipis, setipis kulitnya bawang. Iya. Iya. Apalagi orang itu benar-benar berilmu, kayak anak indigo itu, Mbak. Lihat gituan cepet, Mbak. Iya, iya, iya. Sukma Ngembara itu, coba suruh ngelihat sukmanya Poro Agung kalau bisa, atau suruh ngelihat sukmanya siluman kalau bisa, atau mungkin apa ya, bangsanya jin lah kalau saudara kita itu ya, kalau Iya. bisa gitu. Ya angel, Mbak, karena alam ini sudah beda, levelnya sudah beda gitu loh, Mbak. Ada tingkatan-tingkatan tersendiri ya. Ada gitu loh. Iya, iya. Iya, makanya orang ke alam penantian itu juga nggak gampang. Mungkin Mbak Ageng punya pikiran, loh kan alam dunia, alam Sukmo Ngemboro, kata sedikit ini kan alamnya siluman ke alam penantian naik sendiri atau Pak Agus, ya nggak bisa, Mbak. Sukmo Ngemboro mau melintasi alam siluman ini malah kejegal masuk ke situ, Mbak. Tambah nggak bisa keluar. Masuk ke alam siluman. Ya tambah nggak bisa keluar, Mbak. Iya, iya, iya. Ya. Justru dia dari alam Sukmo Ngemboro mau naik ke alam penantian tadi itu harus ada yang ngantar. Yang ngantar ya kita-kita yang ini, Mbak. Yang masih sampurna ini. Yang masih sampurna, Iya, ya istilahnya menungso wujud sampurna. Iya, iya. Apa ya saudara kita ngomongnya apa? Anak soleh ya, Mbak. Ya, anak soleh. Nah, itulah sudah lah pikirannya ya. Kayak gitulah, Mbak. Iya. Iya, Ya, iya, iya. orang-orang yang ilmunya sempurna ini yang bisa masuk ke alam itu, mencari saudaranya itu terus dinaikkan ke alam penantian. Sudah. Ya seperti itu tadi loh, Mbak. Yang Mbak Ageng jadi gelandangan terus cari ketemu saya, tak beli no rumah ya kayak gitu loh, Mbak. Iya, 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 betul, betul. Lah Ya, Mbak Ageng logis- bisa beli rumah logis sendiri. juga, iya, iya. Bisa Betul. beli rumah sendiri, wong Mbak Ageng sendiri masih gelandangan. Ya, Iya, analogi saya tadi kan iya. gitu toh. Ya Iya, sama iya. dengan ini. Kalau Mbak Ageng masih, kalau kita orang itu di situ masih merkayangan, Mbak. Ya nggak mungkin dia bisa dapat tempat di alam penantian, Mbak. Kalau tidak ada yang menempatkan atau menyempurnakan. Lah itu loh, Mbak. Itu dulu Harus sebenarnya ada yang banyak. Menempatkan. Iya. Di Longgono gitu loh, Mbak ya. Iya, iya, Di iya. Pernahno, karena orang Jawa itu gitu ya, Mbak ya. Ya itu dulu sering kok Mbak orang-orang tanya. Disempurnakan itu ya apa sih, Mas? Masa dimasukkan ke surga? Masa kita masih hidup ini orang tua kita yang meninggal terus dimasukkan ke surga supaya nggak dapat siksa kubur? Ya nggak gitulah, Mbak. Nggak seperti itu. Iya, iya, kalau iya. pirananya orang Jawa ya itu. Iya. Kita yang masih wujud manusia sempurna ini mencari orang-orang yang kayak gitu ya wis katakan salah satu dari leluhur kita lah, Mbak. Terus kita antarkan beliaunya itu ke alam penantian supaya nggak jadi seperti itu tadi. Iya, iya. Jadi Sukmo Ngemboro gitu loh, Oh, Mbak. jadi sekarang ini saya juga paham kalau ada orang dulu, orang-orang tua dulu ngomong mengantarkan sukmanya itu. Iya. Berarti itu, Pak. Ya? Itu yang diamalkan Iya. menyempurnakan itu gitu loh, Mbak. Tapi bab masalah Mbak Ageng tadi tanya ya Mas Rudi tadi ritualnya kayak gimana, doanya kayak gimana ya nggak bisa diomong di sini ya, Mbak ya. Iya. Jelas lah nggak bisa diomong di sini. Iya, iya, karena menyangkut privasi. privasi. Iya.
Yang jelas apa ya Mbak ya? Kayak gitu itu kan semacam birokrasi ya Mbak ya. Iya, iya. Nanti apa yang dibawakan, terus nanti doanya siapa, entah itu siapa itu Mas ya, entah itu Pak D atau Budi atau Pak Le atau anak atau kakak atau adik atau siapa, ya yang kita merasa bahwa kok kita sering diimpiin itu kayak orang Iya, minta iya. tolong gitu, mungkin minta disempurnakan. Lah itu birokrasinya kan ada Mbak di alam kasunyatan itu. Iya, iya, iya. Ngantarnya ya apa, lah itu ya ada Mm-mm. caranya lah Mbak. Ya nggak mungkin lah saya jabarkan di Iya, 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 sini iya. kan ya nggak masuk akal banget lah Mbak. Iya, 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 iya. Betul, betul, Pak D. Ya iya toh, Iya, ya. iya. Itu kan juga banget wadi lah Mbak, kayak Iya, gitu kok mau diterangkan di Iya, itu iya. Cuma suatu saya kasih gambaran. Iya. Memang langkahnya itu stepnya kayak begitu. Iya, ada rahasia tersendiri. Iya, gitu Iya. loh Mas, iya. Iya. Ada rahasia sendiri. Ya stepnya seperti itu. Kalau Mm-mm. jenengan mau tahu, disempurnakan, ditempatkan gimana ya di tempat itu sudah. Gitu. Iya. 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 Dan memang bukan semua orang bisa melakukan itu, gitu loh Mbak. Iya, Itu bukan iya. masalah ubur rampe Mbak. Bener nggak orang ini bisa mengantarkan ke arah sana gitu loh. Terus apa aja yang dibawakan gitu. Ya kayak orang sangu lah Mbak. Iya, Uang saku, pasti ada itu, Pak D ada ya. loh Mbak. Iya, Ada iya. loh. Iya. Yang ada kok Mbak, sebagian orang kan gitu. Makanya raja-raja dulu Mbak ya, para agung dulu Mbak. Mm. Kalau meninggal kan begitu Mbak ya. Kadang setelah diperabukan gitu kan, masuk ke kendil suci ya tuh, di Iya. situ masih dibawain ini. Ya kayak Mm. gitu lah Mbak. Itu kan namanya uang saku tuh. Ya, gampangnya uang saku lah Uang Mbak. saku, Ya, iya, iya. untuk kesananya gitu. Ya kan seperti itu. Iya, iya, Tak iya. kasih analogi seperti itu aja Iya. loh Mas Rudi, biar Iya. paham gitu ya. Iya. Maksudnya tuh gimana gitu ya. Mm-mm. Jadi di situ memang ada ubur rampe itu ya ya minongko itu gitu loh ya. Iya, iya, Ada ya. iya. Apa Mbak istilahnya ya? Apa ya Mbak? Kok saya Iya. tadi lupa minongko itu apa ya bahasa Indonesia Iya. Pokoknya ya. Ya pokoknya ya kayak gitulah. Iya, gitu ya. ada Iya. tata cara. Ada tata tersendiri. cara. Yang jelas Iya. itu ada tata caranya. Iya, gitu loh. iya. Ya, wis semoga ulasan tadi itu kan bisa menambahkan wawasan bagi saudara kita, Pak. Iya, iya, iya. Memang saya pernah diajarin begitu, Mbak. Iya. Saya pernah diajarkan Untuk begitu. menyempurnakan Sukmo Iya. Ngemboro tadi. Iya, itu dulu saya yang sering itu ya ngikutin Romo Ageng, Mbak. Romo Ageng kan Mhm. sering diajak tolong begitu, Mbak. Iya. Jadi saya di belakangnya. Jadi saya sambil lihat, oh bekalnya itu ini. Terus nanti di rumah itu baru saya diwejangi. Itu nanti namanya ini. Loh, kadang Romo sendiri juga cerita loh, Mbak. Gimana, Pak? Kadang Romo itu, ya ini ada cerita-cerita yang di luar nalar ya, Iya, Mbak ya. gimana Iya. itu, Pak? Ada Mbak satu saat itu saya lihat, Romo itu kok kayak kabotan gitu Mbak, yang menyempurnakan Sukma Ngemboro itu. Nah Iya. setelah itu di rumah saya tanya, ternyata bapaknya yang disempurnakan tadi itu dulu waktu hidupnya itu kelakuannya gini gitu Mbak. Iya. Ya itu ternyata juga ngefek loh Mbak. Saking kenemenan salani gitu juga Dari dari kesalahannya itu kesalahan juga waktu hidupnya dia mempengaruhi itu tadi proses penyempurnaan tadi. Iya. Ada yang nggak apa langsung les gitu, langsung budal kayak wenteng gitu Romo. Kok beda-beda ya Romo ya, itu Romo cerita-cerita gitu. Oh alah, ternyata seperti itu dah gitu. Jadi perjalanan hidup semasa Hidupnya di dunia kita, itu iya, juga berpengaruh. berpengaruh dalam proses penyempurnaan itu tadi. Iya, iya. Gitu loh Mbak. Ada yang berat juga, ada Iya, yang ringan. Iya kan? Ada yang ya wis kayak gitu kan Mbak, dibilang berat ya enggak, dibilang ringan ya enggak, yang sedangan gitu itu. Iya. Iya, Yang jelas kembalinya ke situ Mbak. Iya, Di- iya. Di alam penantian. Alam Tapi penantian, kembalikan iya. balik ke samudra urip itu enggak. Iya. Mungkin ya mohon maaf ya, mungkin kayak Romo Ageng sendiri besok kalau sudah mangkat bisa balik ke sana ya. Mungkin Iya, ya. iya. Mbak Ageng saya lah mudah-mudahan Iya, besok kita iya. bisa balik ke samudra. Oh urip ya, itu, langsung Mbak. kita. Jangan sampai Nah, di Sukmo Ngemboro iya. atau apa. Kita kan punya tiket patas. Ya itu ya Mbak ya. Iya. Ya. Terima kasih, Iya, terima saya kasih pikir Pak D cukup atas itu ya, Mbak, ya. penjelasannya. Jadi kita ini lebih paham dan mengerti masalah Cara untuk menyempurnakan itu. menyempurnakan sukmo-sukmo yang mengemboro tadi. Itu kayak gimana gitu Iya. ya, Mbak? Iya. Ya, saya nanti mungkin ada yang minta tolong, ya bisa menghubungi monggo. Pak D lah. Ya. Monggo kalau memang Iya. jenengan
merasa Iya. terganggu dengan itu tadi ya Iya, monggo. iya nanti Ngomong-ngomong sama saya masalah Iya. itu. bisa nanti tanya-tanya pada Pak De Agus. Iya. Ya. Iya, bisa ngomong Iya. lebih lanjut lah Mbak, masalah Iya. prosesnya kayak apa gitu ya. Iya. Terima kasih Pak De, terima kasih. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, Rahayu. rahayu.